Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah, NPM 191400148, semester 5, kelas C, Prodi PGSD di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan oleh dosen pengampu Bapak Abdi Tanjung, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Adapun tugas yang diberikan yaitu mengenai presentasi makalah kewirausahaan. Kewirausahaan secara umum adalah suatu proses melakukan ataupun menciptakan sesuatu yang baru dengan cara yang kreatif serta penuh dengan inovasi yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain serta mempunyai nilai tumbuh. Beberapa kewirausahaan menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Dr. Joko Untoro adalah kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Menurut Soeharto Prawiro, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan mengembangkan usahanya. Tujuan kewirausahaan. Seseorang pengusaha pastinya memiliki tujuan tertentu untuk yang ingin dicapainya. Selain melakukan untuk kepentingan diri sendiri, juga melakukan usaha untuk kepentingan orang lain. Adapun tujuan kewirausahaan yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk orang lain serta membantu menjadi mandiri. Yang kedua, menciptakan jaringan bisnis baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga, membantu pengusaha muda untuk bisa mengoptimalkan kreasi dan inovasinya. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup baik dari dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kegunaan kewirausahaan yang pertama yaitu menurut Thomas W. Gimmerer, yang pertama yaitu memberikan peluang serta kebebasan mengendalikan nasib diri sendiri. Yang kedua, memberikan peluang melakukan perubahan. Yang ketiga, memberikan peluang untuk mencapai potensi diri sendiri. Yang keempat, mempunyai peluang untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kelima, mempunyai peluang untuk berperan aktif dalam mendapatkan pengakuan atas usaha yang dilakukannya. Yang kelima, mempunyai peluang untuk melakukan sesuatu yang membuatnya merasa bahagia dan senang. Pentingnya kewirausahaan yang pertama yaitu pertumbuhan kewirausahaan. Yang kedua, menciptakan peluang kerja. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, dampak pada pengembangan masyarakat. Yang kelima, konsekuensi dari kegagalan bisnis. Yang keenam, integrasi politik dan ekonomi orang terbuang. Yang ketujuh, menumbuhkan kewirausahaan. Yang kedelapan, meningkatkan standar hidup. Yang kesembilan, mempromosikan penelitian dan pengembangan. Aspek-aspek pendukung kewirausahaan. Faktor-faktor pendukung kewirausahaan yaitu yang pertama ada pengetahuan tentang kewirausahaan. Yang kedua ada keterampilan berwirausaha. Yang kelima, berani mengambil tindakan. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, percaya diri. Keenam, kreativitas. Yang ketujuh, kecerdasan dalam berusaha. Yang kedelapan, kemampuan kerjasama dengan orang lain. Yang kesembilan, kesabaran. Yang kesepuluh, kegigihan dalam berusaha. Yang kedelapan, pengalaman dalam berbisnis. Yang ke 12 faktor koneksi. Yang ke-13 faktor kepemimpinan. Sejarah perkembangan kewirausahaan.
Wirausaha secara historis diperkenalkan oleh Richard Cantillon pada tahun 1755 di luar negeri. Istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia harus dikenal pada akhir abad 20. Sejak kewirausahaan dapat dibagi dalam beberapa periode. Sejarah kewirausahaan dimulai sejak periode awal yang dihistorikan oleh pengusaha sebagai go-between adalah Marco Polo yang mencoba untuk mengembangkan rute perdagangan hingga timur jauh. Dalam masanya terdapat dua pihak, yakni pihak pasif maupun pihak aktif. Pihak pasif bertindak sebagai peneliti modal dan mereka mengambil keuntungan yang sangat banyak terhadap pihak aktif. Sedangkan pihak aktif adalah pihak yang menggunakan modal tersebut untuk berdagang, antara lain dengan mengelilingi lautan. Pada abad pertengahan, kewirausahaan berkembang di periode pertengahan. Pada masa ini kewirausahaan diletakkan pada aktor dan seorang yang mengatur proyek besar. Mereka tidak lagi berhadapan dengan resiko, namun mereka menggunakan sumber daya yang biasanya diberikan oleh pemerintah. Di abad ke-7, seorang ekonom, Richard Cantillon, menegaskan bahwa seseorang kewirausahaan adalah seorang pengambil resiko dengan melihat perilaku mereka, yakni membeli pada harga yang tetap namun menjual dengan harga yang tidak pantas. Abad ke-18 berlanjut dengan abad ke-18. Seorang kewirausahaan tidak diletakkan pada pemilikan modal, tetapi diletakkan pada orang-orang yang membutuhkan modal. Kewirausahaan akan membutuhkan dana untuk menunjukkan dan mewujudkan inovasinya. Pada masa itu dibedakan antara pemilik modal dan kewirausahaan sebagai seorang pemanen. Pada abad ke-19, di abad ke-19 dan abad 20, kewirausahaan didefinisikan sebagai seseorang yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan untuk mengaktifkan pertumbuhan nilai kewirausahaan. Sekian presentasi mengenai makalah kewirausahaan yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.